frekuensi bermain. Mereka itu terundang datang ke kita karena memang kita tidak menyukai diri kita. Kita tidak merasa layak untuk dihargai. Kita tidak merasa layak untuk dihargai. Dan nervous systemnya itu nggak suka kalau dia kaya. Mas, otak kita itu adalah sahabat kita. Dia akan melakukan apapun agar kita merasa nyaman. Dia menganggap apa yang sudah selama ini kita alami dan kita merasa nyaman, itu adalah hal yang membuat kita nyaman. Merasa kita tidak mampu menjadi kaya karena selama ini kita ada di environment miskin, Mas. Dan itu jadi sekat ya? Yes, ibaratnya kayak kita tuh dalam, kalau bisa diputar ulang, ini kayak katak dalam tempurung. Dia tidak bisa melihat hal yang orang lain lihat. Mendapat uang, karena saya kesulitan mendapatkan uang. Akhirnya saya berpikir bahwa uang itu sulit untuk dicari. Ternyata salah. Mas tahu nggak? Nah, ketika saya mulai nyadar, wah, kayaknya saya nggak boleh deh berpikiran uang itu sulit. Uang itu hanyalah angka sebenarnya. Surprise, kejutan, Mas. Jadi kejutan maksud saya itu adalah kamu berani melakukan hal yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Awal-awal saya melakukan seminar online, saya nyanyi depan umum, Mas. Oke. Sebelum saya sampai ke sini, saya berbicara kayak orang gila di dalam kamar, terus ditemenin sama teman-teman saya, salah satunya sekretaris saya juga. Oke. Jadi ngedengerin saya ngomong kayak orang yang lagi ngomong sama orang lain kayak gitu. Harus mengingat, bukan menginginkan ya Mas ya, tapi mengingat. Ah, ini udah panjang nih, larinya malah ke law of attraction, sorry. Pertama tadi adalah melakukan sesuatu hal yang belum pernah kita lakukan, surprise yourself. Kejutkan diri kamu sendiri dan berani melakukan hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Oke. Kalau kita takut melakukan sesuatu, lakukan. Itu pertanda, Mas. Itu intuisi. Kalau kita mau berubah, ada yang namanya berusaha dan ada intuisi, usaha intuisi namanya itu. Jadi kalau kita pengen berubah, Mas, ya, kalau kita ingin berubah, nggak tahu kenapa akan ada hal yang datang seperti seolah-olah sang pencipta itu datang berbisik sama kita. Misal, kayaknya enak ya punya mobil. Terus tiba-tiba ya Mas ya, dalam logaritma Mas taruh mungkin memang ada mic di dalam, terus dia ngedetect apa yang Mas inginkan. Enak kali punya mobil, terus tiba-tiba ada mobil, iklan mobil gitu ya. Nah itu salah satu contohnya. Terus tiba-tiba suatu hari nanti ada temen yang mau jual mobil, kamu mau ngambil nggak mobil aku? Mobil aku bagus loh kayak gini, aku lagi butuh duit, misalnya kayak gitu. Atau Masnya tiba-tiba pengen belajar mobil, yang sebelumnya belum pernah belajar mobil. Itu intuisi. Dan itu kita harus berani lakuin. Misal kita ingin berubah, terus tiba-tiba ada iklan seminar aku, misalnya kayak gitu. Kalau nggak muncul video aku di algoritma mereka kayak gitu. Oke, bicara soal berani ya. Ya. Yang namanya keberanian atau apa ya namanya, itu kan rentan sekali dengan yang namanya resiko. Nah, orang-orang kan biasanya belum dilakukan. Itu kan pasti mikir resiko atau konsekuensi. Kalau saya melakukan ini, kemungkinan terburuk itu pasti mereka sudah detect lah. Nah, cara menghadapi itu semua gimana, Kak? Just do it. Lakuin aja. Kan namanya juga berani, Mas. Whatever it is, apapun resikonya, I don't fucking care. Just do it. Apapun. Mas kehilangan apa sih? Waktu saya jadi Gojek, saya berpikir kalau saya nggak lakuin apa yang saya kehilangan, memang saya udah miskin. What I lose? Apa yang aku kehilangan? Gak ada. Aku coba, ya gagal ya ulang lagi. Hal yang paling berharga di muka bumi ini ya Mas ya, bukan uang. Waktu. Semakin lama menunda, semakin kamu kehabisan waktu. Time ya? Yes. Bukan uang yang paling berharga, tapi waktu. Oke. Dan ini berarti banyak people like guilty because mungkin mereka nggak berani melangkah dengan gara-gara bayang-bayang masa lalu di belakang itu ya. Jadi terjawablah sore ini dengan Kak Roma. cara salah satu ya ini tadi yang kita bicarakan kan ya. Iya, itu nervous system yang ngomong Mas. Jangan, gak enak. Kayak gitu. Jangan, nanti kamu sulit. Jangan, nanti kamu gagal. Jangan, nanti kamu gagal kayak papa kamu. Nanti kamu gagal kayak teman kamu. Gitu Mas. Akhirnya kita pandangan secara tidak langsung kita sudah, iya papa saya dulu pernah kejadian. Iya, tetangga saya kejadian. Resikonya ini. Yes, terus betul. saya menjadi seperti ini. Nah, itu kan yang lebih mendahului kita sebenarnya. Iya. Belum melakukan sudah mereka yang pikiran-pikiran seperti itu yang mendahului kita. Iya, betul. Jadi
intinya berarti apa tadi Kak? Berani. Berani. Lakuin aja. Apapun resikonya, asal kita tidak menghabiskan waktu. Ambil. Waktu ya. Karena kalau kita melakukan resiko yang besar, hadiahnya juga besar sebenarnya. Kalau mau hadiah besar, resikonya kecil, itu namanya penipuan. Right? Iya, sure. Apakah orang yang sering menyakiti kita itu sebenarnya membawa pesan bagi diri kita, Kak? Yes. Ya. Kan frekuensi bermain. Mereka itu terundang datang ke kita. Karena memang kita tidak menyukai diri kita. Kita tidak merasa layak untuk dihargai. Kita tidak merasa layak untuk dihargai. That's why. Itulah kenapa mereka datang kepada kita. Mereka datang itu sebenarnya pesan dari semesta. Hey, love yourself. Cintai diri kamu sendiri. Maka orang-orang, gini loh mas, kalau kita nggak mau berubah, orang di sekitaran kita tidak akan berubah. Oke. Sama sekali. Yes. Berarti kita yang harus berubah duluan kan gitu ya? Iya mas, realitas kita itu berubah ketika kita berubah. Bukan kita berubah, realitas kita berubah. Enggak. Kebalik. Orang anggapnya dunia berubah dulu. Oh aku sukses dulu, maka aku bahagia. Oh aku punya uang dulu, maka aku bahagia. Enggak kayak gitu. Kita bahagia dulu, biar rezekinya lancar. Kita bahagia dulu, biar kita lebih awet muda. Biar kita lebih sehat. Biar orang-orang ikut bahagia dengan melihat senyuman kita, bahagia kita. Tapi kalau mukanya murung, lalat aja takut ya. Aduh. Oke Kak, kira-kira nih, iya. Sampai kapan pola hidup kita yang selalu berulang-ulang ini akan berhenti? Selamanya. Jahat ya mas ya? Selamanya. Kalau kita tidak berani melangkah, bahkan 1 sentimeter aja, maka selamanya kita akan di situ. Kalau kita nggak berubah dari umur 30, umur 30 adalah dampak dari umur 20. Umur 40 adalah dampak dari 20 ke 30. Kalau misalnya yang nonton ini umurnya sudah 30 sampai 40 atau 50 dan tidak memilih untuk berubah, maka that's it. Di 60 dia akan menyesal. Tapi kalau umur 60 dia masih mau berubah, maka hidupnya berubah. Tapi ketika umur sudah matang, yang mereka cari bukan lagi harta benda mas, tapi kenyamanan, kebahagiaan, kayak gitu. Dan ini bisa digunakan. Ketika seseorang melakukan law of mirror mas, gila itu luar biasa mas. Bahkan pasangannya, temannya, tetangganya, semuanya itu ikut bahagia ngeliat dia. Oke. Kalau melakukan itu ya dampaknya luar biasa. Berarti kita berguru pada yang sudah berlalu. Yes. Untuk jadi lebih baik, Yes. lebih confident, lebih berani untuk menghadapi dan mengambil semua kesempatan yang mungkin kita bisa dapat. Iya. Kalau misalnya masnya masih sedikit bingung, bisa ditulis di dalam kertas. Ini saran aku, kalau misalnya teman-teman yang ada di luaran sana mau belajar tentang law of mirror, teman bisa ambil kertas. Apa yang paling dominan di dalam pikiran kita? Apa yang sering kita alami? Mana yang lebih dominan? Apakah kita dominan gagal atau sukses? Bagaimana kisah percintaan kita? Lebih sering ditinggalkah, dikhianatikah, diselingkuhikah? Bagaimana pertemanan kita? Apakah kita berada di lingkungan toksik atau tidak? Itu bisa dilihat. Kalau misalnya lingkungannya toksik, terus sering ditinggalkan selingkuh, terus keluarga nggak baik, terus rezekinya seret, coba lihat, look at yourself, lihat dirimu sendiri, berarti ada yang salah di situ. Berarti ada yang harus diperbaiki. Dan itu harus diruntut mas. Dan saya memang pendukung jurnal tangan. Saya tidak mendukung jurnal untuk tulis di HP atau di tablet. Oke. Karena ketika kita menulis ya mas ya, buku itu dari kertas ya mas ya. Kertas itu hanya satu-satunya kalau nggak dari bambu, dari kayu. Benar. Dan itu ciptaan langsung dari sang pencipta. Dan itu mengeluarkan energi. Oke. Ya, dan kita, itu pertama. Yang kedua, kita jauh dari gadget. Itu lebih ke relaksasi. Ketika kita menjauhkan gadget sebentar, kita fokus untuk menulis, hanya kita dan diri kita, ini lebih kayak me time. Waktu untuk diri kita sendiri terus kita nulis, tenang, hampa. Dan ini dilakukan 15 menit juga cukup. Ketika pagi hari, sesudah sholat subuh, dan atau ketika malam sebelum tidur. Mungkin awal-awal para penonton nulisnya mungkin tentang keluh kesah gitu ya mas ya. Tapi perlahan, lama-lama kelamaan mereka akan menulis apa yang mereka inginkan. Bukan keluh kesah lagi ya? Enggak. Karena ada unsur yang natural Karena udah tadi. lepas.
Di jurnalnya udah lepas, Mas. Oke. Udah tenang. Nah, ketika tenang dia mulai berpikir, enak kali ya pulpennya belinya yang mahal. Enak kali ya bukunya yang mahal. Enak kali ya AC-nya yang lebih ini biar enak gitu, nyaman nulis gitu loh, Mas. Jadi kayak secara natural kayak naik kayak gitu. Oke. Kita kan dari tadi bicara apa namanya sesuatu yang sudah berlalu atau guru masa lalu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, antara musuh dan guru lebih jujur mana? Musuh. Musuh dan Yes. guru lebih jujur mana? Lebih jujur musuh. Why? Musuh ini yang mana dulu nih, Mas? Trauma? Kalau trauma, yes. Mas bisa lihat dari bagaimana respon orang lain. Sebenarnya bagaimana diri kita di dalam ini bisa kita lihat dari bagaimana kita direspon sama orang lain. Kalau orang lain bahagia ketika ngeliat kita, berarti kita orang yang sudah berdamai sama dirinya sendiri, Mas. Orang tua kita ngeliat kita tuh bahagia, senang. Ketika kolega kita melihat kita tuh bahagia gitu loh, Mas. Pasangan kita ngeliat kita tuh bahagia gitu. Itu sudah mencerminkan siapa kita. Dan sebenarnya ya, Mas ya, kalau misalnya kita negatif, mereka ini itu bakalan memperlihatkan yang jujurnya. Kayak gitu. Situasi, kondisi, atau hal atau peran orang lain, respon orang lain terhadap kita. Itu guru dan musuh di saat yang bersamaan. Lalu dengan kita bicara lanjut nih, masalah orang kan banyak yang berkata saya ini menderita. Jadi dari kecil kita diajarin untuk jauh dari penderitaan. Tapi sebaliknya, penderitaan yang lebih dekat dengan kita, kok bisa seperti itu? Iya, karena kan identitas lamanya bilang, aku ini menderita, aku terlahir miskin. Sudah keluar-keluar dulu. Iya. Dan direspon gitu. Mungkin seperti itu. Yes, dan nervous systemnya itu nggak suka kalau dia kaya. Oh. Mas, otak kita itu adalah sahabat kita. Dia akan melakukan apapun agar kita merasa nyaman. Dia menganggap apa yang sudah selama ini kita alami dan kita merasa nyaman, itu adalah hal yang membuat kita nyaman. Mereka nggak peduli itu buruk atau baik. Nggak peduli. Yang penting nyaman. Yang penting nyaman. Meskipun itu tidak nyaman bagi misal pasangannya. Yes. Yang penting kita lakukan, yang penting kita nyaman. Otak kita yang menganggap nyaman, Man. Sebenarnya kita nggak nyaman. Tadi, seperti awal saya katakan, mereka terbiasa lalu nyaman. Ada dua orang yang berbeda, Mas. Mereka terbiasa lalu nyaman atau nyaman dulu baru terbiasa. Kalau saya mulai melangkah dari nyaman dulu baru terbiasa. Saya melatih diri saya untuk nyaman berkata kepada diri saya cantik. Saya pintar. Saya bisa, saya hebat, saya sukses. Setiap hari. Meskipun kali itu saya masih Gojek. nggak peduli. Terus kalau sudah seperti demikian, apa bedanya dengan keakuan? Keakuan? Keangkuhan? Keakuan? Keakuan. Keakuan itu itu orang yang apa ya, yang merasa lebih kan, oh ini loh aku, oh ini loh aku. Itu apa bedanya? Berbeda, Mas. Kalau misalnya keakuan. Gini, kalau misalnya seseorang merasa keakuan dan dia tidak merugikan orang lain, it's okay. It's okay ya? It's okay. Nggak ada yang salah di situ. Bahkan teman aku, Mas percaya nggak? Ini aku bawain teman aku salah satu contoh ya. Semenjak SMP dia selalu bilang, saya akan menikah dengan bule. Saya akan menikah dengan bule. Saya akan menikah dengan bule. Serius, dia menikah dengan bule. Orang kaya pula. Oke. Selalu, Mas. Dan Mas tahu yang paling luar biasanya apa lagi? Kalau orang bilang, itu namanya angkuh. Yes, dia angkuh. Bahkan ketika ada seseorang, ya Mas ya, yang nembak dia akan datang bilang, sorry ya, maaf, aku sukanya sama bule, aku gak suka sama kamu. Keren. Apakah itu salah? Enggak. Kalau dari kacamata saya, gitu ya Mas ya, enggak, itu nggak salah. Selagi tidak merugikan orang lain. Kan membela diri sendiri. Yes. Dia hanya membuat banderi. Kayak gitu loh, Mas. Dan omongan orang lain tidak akan berpengaruh dengan frekuensi yang Mas sampaikan melalui otak. Kayak gitu. Oke. Lalu apa yang pelajaran yang hanya bisa datang lewat penderitaan, bukan lewat kenyamanan? Penderitaan. Apakah ada pelajaran semacam? Ada dong. Ada ya? Ada dong. Kita nggak akan tahu kita merasa bahagia kalau kita nggak ngerasa menderita dulu. Harus menderita dulu. Mas tahu nggak bedanya lapar sama kenyang? Kalau lapar, karena belum ada isinya. Sakit nih. Kalau kenyang? Kalau kenyang ya
Ini sudah penuh, sudah merasakan kenyamanan. Kenyang dulu atau lapar dulu? Lapar dulu. Yes. Gak apa-apa, habiskan kegagalan kamu biar nanti bisa ngerasain sukses. Itu betul kok Mas. Jadi menderita dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Makanya tadi saya bilang, saya kehilangan apa? Apa yang saya kehilangan? Nggak ada. Saya udah miskin. Ya udah menderita aja sekali-sekali. Yang penting saya nyoba dan saya nggak mau menyerah. Karena saya yakin saya akan duduk di tempat yang saya seharusnya. Kayak gitu. Itu keakuan, yes. Apakah orang bermasalah? Nggak peduli. Penting saya nggak ngerugiin. Lalu apa yang menjadi ciri-ciri orang yang sudah lulus dari penderitaan? Mungkin ada ciri-ciri tertentu yang kita bisa lihat. Ada Mas, ada. Yang paling pertama itu adalah senyumnya. Kalau senyum kayak saya ini? Hampir, masih sedikit. menderita lah ya. Sedikit lagi Mas, 80%. Karena Masnya nggak percaya. Oh gitu. Yes, nggak percaya. Apa yang saya nggak percaya? Karena mungkin gini loh Mas, frekuensi ini kita nggak bisa lihat, tapi kita percaya sama frekuensi elektromagnetik. Kita percaya soal wifi, internet, tapi kita nggak percaya frekuensi. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat. Oke. Padahal kita dikasih router loh Mas. Ya. Wifi itu memang kita bisa lihat ya, wifi ada routernya. Routernya mana? Otak. Dan itu kita nggak bisa lihat dengan mata, Mas. Mas bisa lihat energi itu dari pertama, perkataan orang lain, tindakan orang lain, pembawaan orang lain, dan keputusan. Bagaimana cara dia mengambil keputusan. Biasanya, Mas, orang-orang yang berenergi rendah, mereka itu sering menunda, mereka itu takut, mereka itu overthinking, dan mereka, mohon maaf, malas untuk berubah. Malas untuk berubah. Ya. Karena mereka udah terbiasa lalu nyaman. Karena ngerasa nggak akan bisa ada kesempatan datang, voila ada keajaiban, mereka nggak percaya. Nggak percaya ya? Yes. Bahkan ada, misal nih ada seseorang yang sudah berusaha mati-matian, tapi hasilnya cuma segitu-gitu aja. Nah, itu mungkin kakaknya bisa ngasih clue-clue lah. Untuk kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin ada jalan keluar atau gimana? Ada Mas. Energi. Mereka berbeda secara energi. Kayak gini loh Mas. Hidup ini isinya cuma ujian. Kalau misalnya ujian ini membuat kita trauma, maka identitas lama kita tidak akan pernah bisa berubah, malah bertambah traumanya. Tapi ketika kita diuji, kita masih bisa senyum, kita bisa ikhlas. Bahkan ketika utang kita miliaran, kita masih bisa bahagia. Masih bisa kayak, ya Allah, aku serahkan padamu, tolong bayar utangku. Itu energinya akan berbeda Mas. Sama orang yang sudah berusaha mati-matian, terus dia bilang, sampai kapan ya aku kayak gini? Namanya juga orang miskin, ya udahlah, mau gimana? Berarti bisa dong naik level, atau levelnya cuma segitu-gitu aja? Selama dia nggak bilang, kayaknya aku bosan sama hidup ini, aku mau berubah dan aku mau merasakan hal yang lebih lagi. Aku nggak pantas ada di sini, aku pantasnya ada di depan, aku pantasnya ada di atas, aku pantasnya lebih hebat dari sini. Dan aku merasakan hal itu, Mas. Oke. Kira-kira ada nggak batin yang masih menolak keberhasilan? Ada dong. Nggak terbiasa, Mas. Kalau misalnya, kita maaf ya bawa satu orang ya, mungkin beberapa orang mungkin agak tidak suka. Timothy Ronald. Oke. Dia pernah mengeluarkan statement, cobalah kopi 80.000 di hotel lobby. Di lobby hotel. Banyak orang yang skeptis. Banyak orang yang menolak pernyataan itu. Tapi aku setuju. Baik. Bagaimana ceritanya kita tahu kain sutra kalau kita nggak megang? Oke. Bagaimana kita tahu sesuatu hal kayak begitu bentuknya kalau kita nggak tahu hal itu ada? Kita merasa kita tidak mampu menjadi kaya karena selama ini kita ada di environment miskin, Mas. Dan itu jadi sekat ya? Yes, ibarat ya kayak kita tuh kalau bisa diputar ulang, ini kayak katak dalam tempurung. Dia tidak bisa melihat hal yang orang lain lihat. Itulah yang membuat dia merasa dia akan miskin selalu, Mas. Dia ngerasa dia nggak bisa. Karena dia nggak ngelihat. Coba, berani. Yang tadi saya sampaikan. Dan keberanian itu, Mas, disukai oleh keberuntungan. Besok aku beli limosin dah. Nah, nggak usah beli, Mas. Coba aja dulu. Kan bisa, 1 jam. Pegang-pegang. Oke, berarti itu sebenarnya sangat penting ya bagi alam bawah sadar kita ya? Penting. Biar kita bisa mengingat
Kalau orang lain mengatakan law of attraction itu menginginkan, kalau saya mengingat, Mas. Oh, Kalau Mas menginginkan, masih ada rasa skeptis, masih ada ekspektasi, masih ada keinginan, masih kayak berharap kayak gitu. Tapi kalau mengingat, itu ibarat kayak kita itu mengingat kita sedang naik mobil, mengingat kita sedang masuk ke dalam rumah impian kita, kita mengingat kita memiliki anak, kita mengingat kita pasangan kita yang bagus banget kayak gitu. Kita mengingat, bukan menginginkan. Ketika masih yang mengingat, kita nggak lagi berekspektasi, karena kita tahu kita punya. oke. Berbeda ya, Mas, beda banget kalau menurut aku. Oke. Berarti itu penting ya buat treatment untuk diri kita sendiri ya. Penting Ingat. banget. Ingat, oh ya ada mobil yang namanya Lamborghini. Oh iya, ada bule cantik. Diingat-ingat apa yang kita inginkan gitu. Yes, bahkan di print loh, Mas. Oh. Tempel. Tempel dimanapun, Mas. Bahkan kalau ada yang jual replika McLaren, beli. Pernah mengalami sampai tempel-tempel gitu? Aku foto. Tempel iya, kalau tempel mungkin karena terlalu gede, dia butuh waktu. Dan memang saya belum pantas untuk punya itu. Karena rumah sekarang masih belum ada garasinya. Bagaimana ceritanya saya mau punya mobil tapi nggak ada garasi? Sama, kayak gitu. Kalau kamu mau mobil, siapin garasi. Belajar naik mobil. Oke. Itu usaha intuisi namanya, Mas. Usaha intuisi ya. Iya. Apa bedanya Kak? Usaha yang selaras dengan usaha yang lahir dari kekuatan? Atau, ketakutan? Usaha yang lahir dari ketakutan. Kalau misalnya mau ngelakuin law of attraction, kalau kamu takut, lakuin aja. Bahkan ketika saya mau kemari, saya gemetar loh, Mas. Tapi dilakuin aja? Mas mau saya liatin nggak topik yang saya print? Coba, Silva, di buku saya. Menarik ini. Mas percaya nggak saya sampai print hanya untuk mau berbicara dengan Mas? Gila. Ini berapa lembar? Tuh. Jadi jangan bilang, kalau kamu mau the best, do the best. Gitu loh. Tuh, banyak loh, Mas. Jadi, kalau ada orang yang ngerasa kayak, oh saya pasti jadi kaya, terus dia nggak ngapa-ngapain. Itu artinya dia nggak ngelaksanain kunci kelima, usaha intuisi. Harus ngapa-ngapain intinya gitu ya. Usaha intuisi, Mas. Ya, itu. Misalnya nih, saya mau belajar, bukan belajar, saya mau podcast. Tapi kalau otak saya ini tidak diingatin lagi hal-hal yang saya baca. Saya baca bukunya kan banyak ya. Kemarin saya baca buku tentang selling sama bisnis. Terus tiba-tiba mau ngomongin energi, bisa connect. Nggak connect saya. Jadi saya belajar lagi, diulang lagi biar saya bisa ngelakuin yang terbaik. Nah itu usaha intuisi. Kayak gitu loh, Mas. Lantas apa hubungannya kondisi batin dengan mudah atau sulitnya uang datang? Ada nggak kaitannya dengan kondisi batin dengan keuangan kita? Ada. Bisa. Yang paling contoh yang paling ini ya, Mas ya. Waktu saya jadi Gojek tuh ya. Waktu saya jadi Gojek, jujur aja kenapa? Karena itu momen terendah dalam diri saya, dalam hidup saya kayak gitu. Teman-teman saya udah punya SPBU. Iya, teman saya udah luar biasa, udah jadi diplomat di daerah di negara Jerman kayak gitu. Teman saya udah kerja jadi supervisor. Udah hebat lah intinya kayak gitu. Dan saya masih jadi ojol. Dan ketika saya jadi ojol, Mas, yang saya lihat selalu uang. Yang saya hitung selalu uang. Saya berpikir kok uang saya dikit ya, hasilnya dikit ya. Dan saya berfokus sama sulitnya mendapat uang. Karena saya kesulitan mendapatkan uang. Akhirnya saya berpikir bahwa uang itu sulit untuk dicari. Ternyata salah. Mas tahu nggak? Nah, ketika saya mulai nyadar, wah, kayaknya saya nggak boleh deh berpikiran uang itu sulit. Uang itu hanyalah angka sebenarnya. Saya hanya tidak terbiasa memegangnya. Kalau misalnya saya terbiasa megang 50.000 sampai 500.000, maka bagi saya uang 1 juta itu istimewa. Oke. Tapi ketika saya terbiasa memegang uang 1 juta, 3 juta, maka 5 juta terasa istimewa. Oke. Nah, kala itu saya mulai berpikir, Mas, oh ada yang salah di sini nih. Ya udah, saya biasain diri untuk mulai bahagia. Saya mulai joget-joget tuh, Mas, ketika mau nganterin pesanan nih. Halo, selamat pagi. Silakan Ibu pesanannya. Saya mulai kayak gitu selama 6 bulan. Mau dia ngasih tip apa enggak, mau dia marah atau enggak, saya tetap baik.
Selama 6 months ya? Iya, karena saya ngerasa kayak saya bekerja, bukan masalah uangnya. Nah, ketika suatu hari saya udah mulai nih Mas, mengulang identitas lama dan diperbaiki, saya isi ulang dengan afirmasi, right? Ya kan, diisi ulang dengan afirmasi. Terus setelahnya saya berpikir lagi, ya Allah ya Rabbiku, enak kali ya kalau aku kerja, gajinya itu sekitar 7 jutaan. Lebih dari UMR. Enak kali ya Allah kerja kayak gitu. Kerjanya cuma 2 jam. Nggak ngapa-ngapain setelahnya. Aku bisa ngonten setelahnya. Oke. Ya Allah enak kali kayak gitu. Jadi pengen deh. Terus ngebayangin saya kayak gitu Mas. Mas percaya nggak? Seminggu kemudian saya diterima kerja. Keren. Karena saya ngerasa saya sudah mampu untuk menerima gaji segitu Mas. Padahal 5 tahun saya nganggur. Gimana ceritanya orang nganggur 5 tahun terus tiba-tiba diterima gajinya lebih dari UMR kayak gitu. 5 year. Ya 5 tahun nggak ngapa-ngapain. Bahkan dari ojol terus tiba-tiba kerja diterima. Kalau menurut saya itu nggak akan mungkin terjadi kalau tidak ada campur tangan keajaiban di situ. Oke, miracle ya. Ya. Terus tiba-tiba waktu saya tanya kenapa Bapak nerima saya, bahasa Inggris ya Mas ya, soalnya saya kerja dulu di perusahaan asing. Iya. Dia bilang, kamu tidak menyerah. Oh, saya langsung nangis Mas. Pulang saya wawancara dari situ saya langsung nangis. Karena memang selama saya nganggur dan jadi ojol, saya buat video sebanyak 360 video. Setiap hari saya ngasilin video. Dan itu masuk dari penilaiannya ya. Yes. Orang dia melihat lihat. dari kerja kerasnya itu ya. Yes. Dia Tanpa melihat. pantang menyerah. Oke. Lalu banyak orang juga kan yang bilang rezeki seret kayak gitu, Iya. susah dapat rezeki. Nah, kira-kira nih emosi apa yang membuat rezeki kita semakin menjauh? Kira-kira ada nggak emosi semacam itu? Ada Mas. Ada ya? Ada. Pertama, mereka pelit sama diri mereka sendiri. Sama dirinya aja pelit. Iya. Misalnya nih Mas, mereka baik sama orang lain. Baik banget. Tapi ke dirinya tuh pelit. Oke. Bahkan mau beli makanan aja mereka ngerasa bersalah. Mau beli kopi aja nih. Ya, kalau kata Timothy beli kopi di lobby hotel. Beli kopi aja nih, misalnya kopi yang murah-murah aja deh kayak gitu. Mereka ngerasa bersalah. Banyak Mas, banyak. Nanti lihat ada yang komen tuh. Itu juga sangat berpengaruh ya? Berpengaruh Mas. Mereka ngerasa mereka nggak pantas gitu. Mereka ngerasa mereka merasa bersalah ketika mereka nikmati uang Sesuatu mereka. yang... Dan ini sering terjadi sama sandwich generation. Oke, berarti kalau saya tangkap itu tidak menghargai diri sendiri gitu? Yes. Dan kalau tidak menghargai diri sendiri, tidak mencintai diri sendiri, tidak membuat dirinya bahagia, dia akan sulit dalam rezeki. Masuk. Bahagia dulu Mas. Kuncinya itu cuma itu. Sebenarnya ada 5 kunci ya Mas ya. Yang pertama itu bersyukur. Waktu saya jadi gojek itu, saya nggak mandang uangnya. Mas percaya nggak, saya hidup dari tabungan bukan dari ojolnya. Oke. Jadi saya itu hidup dari bisnis yang lalu. Bisnisnya di luar Pulau Jawa, saya bawa uangnya, saya jadi ngojol. Ojol ini, saya juga bingung kok bisa saya ngojol. Karena memang saya nggak suka, nggak ngapa-ngapain. Harus aktif gitu ya? Harus aktif, karena saya nggak mau jadi orang yang pemalas. Betul. Jiwa-jiwa pendekarnya luar biasa memang ya. Petarung ya? Bisa dicontoh ini teman-teman, sesuatu yang sangat luar biasa ya. Mereka ini Kak Roma ini petarung. Kalau bahasa Medan ya? Iya, Roma itu artinya datanglah. Nama saya aja tak? Kalau panggilan mbaknya di Medan apa? Uni? Enggak. Apa? Itu Uni sekretaris saya itu. Oh, Uni. Iya. Oke. Boleh. Kakak, kalau di kakak ya. Ito, kalau orang Batak bilangnya itu. Lantas bagaimana nih Kak, cara kita untuk berdamai dengan uang secara batin? Pertama, definisi uangnya harus diperbaiki. Definisi uangnya harus diperbaiki. Uang itu mengikuti siapa kita. Uang itu mengikuti siapa kita. Kalau kita mau uang miliaran, kita harus jadi orang yang value-nya miliaran.